Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan Yesus yang terambil di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Kita akan buka Bible kita bersama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, katakan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya mau beri tema, renungan kita pagi hari ini, melangkah bersama Yesus. Bagi kita, anak-anak Tuhan, kita selalu berjalan, selalu berharap, kita selalu melangkah, dan hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, seperti dalam Yesaya ayat yang ke-30 tadi berkata, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita senantiasa diberikan kekuatan yang baru. Dengan segala macam persoalan hidup. Seperti ayat yang sudah kita baca, kita berlari, tidak akan menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat lagu sekolah minggu yang berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Dari sekolah minggu, kita sudah diingatkan, kalau kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita selalu akan dituntun, kita terus akan diberikan kekuatan, baik dalam suka maupun duka. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Bahkan kalau kita pikir lagi penantian-penantian kita, banyak sekali pertanyaan, kapan saya punya pekerjaan kembali? Kapan saya punya pasangan hidup? Kapan saya punya rumah sendiri? Dengan keadaan yang tidak menentu, apakah saya bisa punya rumah sendiri? Kapan saya punya momongan? Dan penantian atau pertanyaan-pertanyaan yang lain dan lain sebagainya. Memang kalau kita pikir lagi namanya penantian, menunggu, itu sangat membosankan. Tetapi kalau kita menunggu bersama dengan Tuhan Yesus, waktunya Tuhan Yesus seperti yang sudah pernah saya beritakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, indah pada waktunya, pada waktu Tuhan saja. Semua hal yang mungkin menjadi penantian kita menanti kapan, dan kapan. Tetapi saat Tuhan Yesus berkata, inilah waktunya, maka berkat itu juga akan menjadi bagian kita. Sama-sama katakan amin. Ketika kita menunggu dengan sabar, terus berdoa, dan setelah itu kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita, perjalanan hidup kita, pasti diisi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan diberikan kekuatan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sulit menjadi mudah, karena kita melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan berlari, tetapi tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita cakap melakukan segala hal. Sertakan Tuhan Yesus dalam setiap keputusan kita. Entah apapun itu, dalam pekerjaan, mungkin pasangan hidup kita, mempunyai momongan, sertakan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Mari kita melangkah dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin yang lalu-lalu kita lupa tidak mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam keputusan. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita kembali mau berjalan, ketika kita mau kembali melangkah bersama dengan Tuhan Yesus tetap akan terus menyertai kehidupan kita. Sesulit apapun, sesusah apapun pergumulan kita, sesusah apapun perjalanan hidup kita, saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi lelah dan kita tidak akan menjadi lesu. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan terus akan ada dalam kehidupan kita ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus.
Pagi hari ini, ada 3 hal yang saya catat. Mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus? Kenapa sih Pastor saya harus melangkah bersama Tuhan Yesus? Saya bisa kok mengambil keputusan saya sendiri. Masa keputusan ini saja saya harus tanya sama Tuhan Yesus? Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang sekali kalau kita mengikut sertakan Dia dalam hal sekecil apapun. Karena kita sebagai manusia masih bisa melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia banyak kekurangan. Tetapi dalam hal sekecil apapun kita mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam setiap keputusan langkah kehidupan kita. Maka pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. 3 jawaban ini yang akan kita dapat. Yang pertama, mengapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, karena bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Mari kita katakan bersama dengan Tuhan Yesus, saya dapat melakukan hal besar. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan Yesus, saya dapat melakukan hal yang besar. Katakan amin. Orang yang mungkin pandang, nggak mungkin kamu jadi leader di pekerjaan ini. Nggak mungkin kamu bisa melakukan pekerjaan ini. Nggak mungkin kamu punya anak cepat. Nggak mungkin kamu punya rumah cepat, walaupun pekerjaanmu masih tidak menentu. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal yang besar, yang mungkin di pandangan orang tidak mungkin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang di atas segala kemustahilan. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Ada pujian juga yang berkata, ini pujian lama ya Bapak Ibu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, dan untuk masalah kita semua. Mungkin ada yang tahu pujian ini. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan hal yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Dan bersama Tuhan Yesus kita mendapatkan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan Yesus kita berjalan di atas kemustahilan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita mengikut sertakan Tuhan Yesus melangkah bersama dengan kita, kita akan mendapatkan jalan keluar. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal yang besar. Tetapi hal yang besar ini tidak datang secara instan Bapak Ibu. Kita bisa ada sampai saat ini. Kalau kita masih setia melayani Tuhan Yesus, kita pasti belajar dari setiap proses kehidupan kita. Ada proses yang harus kita jalani. Mengapa harus ada proses sih, Pastor? Kenapa nggak langsung kita diberkati aja? Kenapa nggak langsung ini? Karena kalau itu semua datang instan, kita tidak belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa harus ada proses? Agar kita berkembang, agar kita belajar. Belajar apa? Kita belajar menghormati. Kita belajar menghargai. Dari setiap proses, itulah yang membuat kita belajar. Oh, ternyata saya terbatas. Oh, ternyata saya nggak kuat ya. Oh, ternyata saya itu butuh Yesus. Disitulah kita sadar kalau kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah kita sadar untuk melakukan segala sesuatu yang besar. Kita harus berjalan juga bersama dengan Tuhan yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yang pertama, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, janjinya adalah kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Lalu yang kedua, mengapa sih kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus? Kita akan buka Kisah Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Kita mau buka Bible kita kembali. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-38, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Elohim telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa.
Yesus berjalan berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, karena Elohim ada bersamanya. Yang kedua, mengapa sih kita harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus? Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kita mendapatkan mujizat. Tuhan Yesus berjalan berkeliling, melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang. Karena berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mendapatkan mujizat. Mujizat apa saja? Mujizat kesembuhan, mujizat dalam perekonomian kita, atau mujizat dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, maka mujizat itu juga menjadi bagian hidup kita. Apakah iblis juga bisa melakukan mujizat? Bisa. Tetapi iblis meminta tumbal. Kalau Tuhan Yesus tidak, Tuhan Yesus memberikan segala sesuatunya karena Dia mengasihi kita. Tulus apa adanya. Mujizat yang Tuhan Yesus berikan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Tidak meminta tumbal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat itu datang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih yang diberikan kepada kita anak-anaknya membuat kita tidak binasa. Dibinasakan oleh apa? Oleh kuasa kegelapan. Mujizat yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita melakukan hal-hal yang besar. Lalu yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mendapatkan mujizat. Mujizat juga menjadi bagian kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita akan buka Yohanes 12, ayatnya yang ke-35. Yohanes 12, ayatnya yang ke-35 berkata demikian. Maka Yesus berkata kepada mereka, tinggal beberapa saat lagi, terang itu ada bersamamu. Berjalanlah selagi kamu memiliki terang itu, supaya kegelapan tidak menguasaimu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana dirinya pergi. Yang ketiga, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan diberikan hikmat, pengetahuan. Untuk apa? Untuk melangkah dan mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Kita masih manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih punya banyak sekali kekurangan. Kita punya banyak sekali keterbatasan. Saat bersama dengan Tuhan Yesus, mungkin kita bisa terpengaruh oleh kegelapan. Tetapi ketika kita melihat terang yang abadi itu, terang yang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus, kita terus akan diterangi dengan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki terang yang abadi, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing keputusan hidup kita untuk melangkah maju. Kita masih bisa salah dalam mengambil keputusan, tetapi saat kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, memang kita masih bisa salah, tetapi kita tidak akan berlarut-larut dalam kesalahan itu. Kita kembali bangkit, lalu kita move on, berjalan bersama Tuhan Yesus kembali untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Toh kalau kita salah, kita masih manusia yang masih bisa salah, yang kita masih bisa diintimidasi juga oleh iblis. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita akan dijagai untuk berbalik dengan cepat menuju terangnya kembali. Ketiga hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara yang besar. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan Yesus kita juga mendapatkan bagian mujizatnya. Bukan hanya sakit penyakit kita, tetapi perekonomian, bahkan persoalan kehidupan kita. Mujizat itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan juga ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan selalu diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus untuk mengambil setiap keputusan yang ada, untuk mengambil setiap apapun dalam kehidupan kita. Hikmatnya Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau ajak untuk kembali melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam kehidupan ini, agar kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Dalam perkara yang besar ini pasti ada naik turunnya, tetapi saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang buruk ada di luar sana. Kita selalu melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, kita dijagai, kita dituntun oleh Tuhan Yesus untuk mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Mujizatnya, hikmat dan pengetahuannya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.